Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi kami, tuntun langkah hidup kami Tuhan, agar kami berjalan di dalam kehendak-Mu, sesuai dengan petunjuk Tuhan, dan hidup kami semakin hari semakin bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan pagi ini sebelum kita memulai aktivitas kita rindu untuk belajar soma-soma firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal 30 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Kalau kita lihat di sini, satu permintaan yang sangat penting. Dia berkata, 2 hal yang aku minta kepadamu, 2 hal yang aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni ayat 8. Yang pertama saudara, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Jadi di sini saudara, dia meminta 2 hal kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku. Yang kedua, kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ayat yang ke-9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kita tahu bersama, kitab Amsal 30 ini ditulis oleh seseorang. Kalau sudah baca di sana, judul perikopnya, perkataan-perkataan Augur bin Yaka. Memang tidak terlalu jelas saudara. Di Alkitab dituliskan asal-usul dari perkataan ini. Tidak banyak yang diketahui tentang tokoh ini. Bahkan, kita jarang sekali membaca dan jarang sekali mengetahui. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang baru kali ini tahu tentang Augur bin Yaka. Yang diketahui bahwa dia adalah seorang guru yang bijaksana dan mungkin dia berasal dari kerajaan Lemuel. Dikatakan bahwa Augur bin Yaka berkata, ada 2 hal yang aku mohon kepada Tuhan sebelum aku mati. Jangan kau tolak itu. Apa 2 hal penting yang dia minta kepada Tuhan? Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kalau kita lihat di sini, sangat luar biasa sekali ya saudara. Di saat semua orang meminta sesuatu kepada Tuhan, orang meminta jawaban doa yang luar biasa. Tapi Augur bin Yaka ini meminta sesuatu yang luar biasa. Dia bilang 2 hal yang aku minta kepada Tuhan, dan jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Dia sangat luar biasa. Dia meminta sesuatu yang tidak lazim. Dia minta, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Karena orang yang berbohong, orang yang hidupnya curang, itu pasti juga tidak akan berbahagia. Kalau kita jadi manusia, kita hidup curang, kita hidup berbohong, itu adalah penghalang berkat dari hidup manusia. Kecurangan dan kebohongan itu adalah sikap yang sangat dibenci oleh Tuhan. Mari kita berdoa, supaya dalam hidup ini, kita nggak kebanyakan bohong, nggak kebanyakan berlaku curang kepada orang. Karena apa yang kita tabur itu, juga akan kita tuai. Makanya Augur berdoa, Tuhan, yang pertama aku minta, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Biarkan ini menjadi doa kita hari ini. Kita berkata, Tuhan, jauhkan dari hidupku kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan aku menjadi orang curang. Dan jangan biarkan aku menjadi orang pembohong. Apa itu curang? Ya, tidak jujur. Berbuat curang itu juga merugikan orang lain. Lalu yang kedua, dia berkata, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Di saat semua orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, dia malah berdoa, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa, saudara? Karena memang keadaan miskin itu bisa berbahaya bagi keadaan dan kesehatan fisik
maupun spiritual manusia. Orang tuh kalau sangat miskin, akhirnya dia itu bisa menolak Tuhan, karena orang miskin itu tidak enak, dan akan berpengaruh kepada kesehatan mental, spiritual, dan juga fisiknya. Sebaliknya, menjadi kaya itu juga bukan jawaban bagi semua orang. Karena ada orang juga yang tidak tahan ketika dia kaya. Dia malah jatuh di dalam pencobaan. Makanya saudara Agur berdoa kepada Tuhan, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Tuhan itu yang paling tahu porsi manusia. Tapi kalau manusia itu terus gigih, berusaha untuk menjadi kaya. Ketika dia berusaha dengan kekuatannya, dia mendapatkan kekayaan. Itu bisa saja. Tapi kalau tanpa penyertaan Tuhan, seseorang bisa lupa diri, dia akan lupa Tuhan, sehingga dia terjerumus jatuh, dan kekayaan itu menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Sehingga itu yang menyebabkan dia jauh dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, Agur bin Yaka berkata, jangan berikan padaku kekayaan, supaya kalau aku kaya, atau kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal namamu. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Ketika seseorang menjadi kaya, banyak yang lupa diri dan berkata, ini aku nih udah kaya. Sekarang apa yang aku mau? Semuanya aku bisa. Hati-hati ya saudara, kita melihat di sini Agur bin Yaka ini tahu banget. Dia seorang guru yang bijaksana. Dia tahu kalau dia bisa jatuh karena kemiskinan. Dia juga bisa jatuh karena kekayaan. Dan dia berkata kepada Tuhan, biarlah aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Semua orang itu sudah punya takarannya masing-masing. Dan kalau kita berjalan dan sesuai dengan takaran itu, maka hidup kita bisa berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah jadi saudara, sebaliknya, kalau orang juga terlalu miskin, dia bisa menyangkal Tuhan dan mencemarkan nama Tuhan. Dia bisa mencuri, jadi kemiskinan itu juga tidak baik bagi jiwa manusia. Terlalu miskin itu tidak baik, terlalu kaya juga tidak baik. Jadi, biarlah kita menikmati apa yang menjadi takaran kita. Dan saya juga percaya, ketika seseorang diberkati menjadi kaya, itu sebenarnya, kalau kita menyadarinya, Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Kita menjadi kaya, bukan untuk kita nikmati bagi diri kita sendiri. Tapi ada maksud Tuhan di balik setiap kekayaan itu, supaya hidup kita terus-menerus menjadi berkat. Memberi dampak bagi banyak orang, supaya orang melihat Tuhan lewat hidup kita. Jadi hari ini saudara, biarlah kita juga sama-sama memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Biar kita berdoa juga seperti Agur berdoa. Kita berkata, Tuhan, jauhkan ini daripadaku. Yang pertama, kecurangan dan kebohongan. Yang kedua, Tuhan, jangan beri padaku kekayaan atau kemiskinan. Supaya kalau aku kaya, aku tidak berkata, siapa Tuhan itu? Dan aku lupa diri. Sebaliknya kalau aku miskin, aku tidak mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Berilah kepada kami ya Tuhan, bagian yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Jadikan kami orang-orang yang terus bersyukur dengan apa yang kami miliki, bukan dengan apa yang tidak kami miliki. Biarlah kami mencukupkan diri dengan apa yang ada, supaya hidup kami terus ada dalam perkenanan Tuhan. Mari saudara kita merenungkan firman ini, kita tundukkan kepala saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang sungguh memperbaharui hidup kami, membuat kami bisa melihat pada kehendak Tuhan. Kami tahu Engkau yang lebih tahu, yang terbaik bagi hidup kami. Terbaik bagi kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang merasa cukup, tidak menuntut Tuhan dengan kekayaan, tapi biar pagi ini, kami mau berdoa seperti Agur. Berdoa di hadapan Tuhan, dia berkata, jangan beri padaku Tuhan, kecurangan ataupun kebohongan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan untuk berlaku benar. Jangan juga berikan pada kami kemiskinan, ataupun kekayaan. Berikanlah kepada kami, bagian kami, makanan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kami. Ajar kami belajar bersyukur, karena kekayaan bukanlah jawaban yang terbaik bagi manusia. Demikian juga kemiskinan itu tidak baik bagi hidup kami. Tapi berilah bagi kami hari ini
apa yang patut untuk kami terima dari Tuhan. Biar kami introspeksi diri hari-hari ini Tuhan, agar hidup kami ke depan semakin baik. Kalau kami miskin karena kemalasan, kami mau berubah untuk menjadi lebih rajin. Kalau hari ini Tuhan, kami mungkin diberikan Tuhan anugerah kekayaan, biarlah Tuhan, hati kami terus melekat kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk tidak jatuh karena kekayaan, dan tidak jatuh karena kemiskinan. Biarlah kami hari-hari ini semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kemiskinan bisa membuat orang mempermalukan nama Tuhan. Sebaliknya, kekayaan juga bisa membuat orang lupa diri. Ajar kami Tuhan, di dalam segala yang kami nikmati, seperti Rasul Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tapi di balik semuanya itu, Tuhanlah yang mengerjakan segalanya di hidup kami." Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, yang mengikuti renungan dan doa pagi ini. Tuhan, terima kasih dengan kesehatan yang Tuhan berikan hari ini. Berkati setiap mereka yang terbaring sakit, kesembuhan Tuhan berikan, dalam nama Yesus. Terima kasih buat yang berulang tahun. Engkau tambahkan 1 tahun lagi umurnya Tuhan. Biarlah di hari-hari hidup kami, umur kami senantiasa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berkati yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah, Tuhan sertai. Rancangan keberhasilan terjadi dalam hidup kami. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat. Tuhan campur tangan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terjadi, damai sejahtera, sukacitamu tercurah bagi bangsa ini. Keamanan dan ketentraman bagi bangsa kami. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami percaya, segala masalah dan persoalan di hidup kami, ada jalan keluarnya. Di dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Immanuel. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.